Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu membahas kitab Toharoh, yaitu kitab bab bersuci. Sini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan kitab takrib, kalau sekarang kita pakai kitab Fiqh Syafi'i, yaitu fikih Imam Syafi'i, yang dimana ini kitab ini untuk melengkapi pembahasan sebelumnya. Di sini langsung aja pada pembahasan. Di sini ada tulisan berwarna merah. Tanbih, yaitu peringatan. Afdolul miyah, yaitu seutama-utamanya air, seafdolnya air, yaitu mana ba'a min baini ashabihi sallallahu alaihi wasallam, air yang keluar dari jari jemarinya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma zamzam, kemudian air zamzam. Tsumma ma'ul kautsar, kemudian air telaga Kausar. Kemudian tsumma nailul misri, kemudian air yang afdol lagi adalah air sungai Mesir. Tsumal baqiyal anhar, kemudian baru air-air yang lainnya, air-air sungai yang lainnya. Dan ini juga diperkuat oleh Imam Subki, di mana Imam Subki memiliki nazom, waqad nazama dzalika, dan telah dinazomkan yang demikian itu oleh Imam Subki di dalam nazomnya. Faqala, maka berkata Imam Subki, wa afdalul miyah, dan seutamanya air, yaitu adalah ma'u, yaitu qad naba'a, air yang keluar, min baini, yang keluar di jari jemarinya, an-nabi, yaitu jari Nabi, al-muttabi, kemudian diikuti dengan air yalihi, yang selanjutnya adalah air zam-zam. Jadi air zam-zam menduduki urutan yang kedua. Fal kausar, kemudian air telaga Kausar. Fanailul misri, kemudian sungai Mesir. Tsumma baqil anhar, kemudian baru air sungai yang lainnya. Qila, ada yang mengatakan mana zala minas samai, yaitu apa yang turun dari langit. Maksudnya air yang turun dari langit itu asluhu, asalnya itu minal bahri, yaitu asalnya itu dari laut. Wa hadza qaulul mu'tazilati, dan ini adalah pendapat kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah adalah kelompok ketika di eranya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah, karena Mu'tazilah adalah suatu kelompok yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahkan ada kisah sedikit, kisahnya tentang seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau sempat ditangkap, kemudian beliau itu dicambuk dikarenakan beliau itu membela ahli sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Tapi orang-orang Mu'tazilah yang menangkap beliau itu memaksa beliau untuk berkata bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, akan tetapi makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, beliau tetap bersikeras, tetap membela akidah ahli sunnati wal jamaah dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian di sini ada catatan yang perlu kita tahu. Di sini ada tulisan wa idza barada,
mengenai air yang sebelumnya kita bahas, yaitu air yang panas. Itu kan kita kan makruh menggunakan air tersebut apabila kita gunain di anggota badan. Tapi kalau tidak digunakan di anggota badan kan boleh. Nah, jadi kalau air tersebut wa idza baroda, kalau air yang terkena panas itu baroda, dia airnya menjadi adem atau menjadi dingin, zalat, maka hilang al karahati, yaitu kemakruhan air tersebut. Jadi kalau air yang panas itu kita gunakan, itu makruh hukumnya. Tapi kalau air yang panas itu kita diamkan kemudian air tersebut jadi adem, maka kita diperbolehkan menggunakan air tersebut. Kan sebelumnya kita membahas air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk badan, yaitu air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Kemudian qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi ziyadati raudhah, di dalam kitabnya Ziyadatul Raudhah, wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadi sukhunati, yaitu air yang sangat panas, wal burudati, dan air yang sangat dingin. Artinya air itu suci tapi makruh digunakan di anggota badan apabila air tersebut panas dan air itu sangat dingin, air dingin. Maka itu ketika kita menggunakan untuk bersuci menggunakan air tersebut, maka makruh hukumnya. Faraun, kemudian cabang, wahal karahati syar'iyah au irsyadiyah. Jadi di sini ada pertanyaan. Ini makruhnya itu menggunakan air yang sangat dingin atau air yang sangat panas itu makruhnya karena syariat agama apa karena kedokteran? Asohuha, yang sahih, asohuma, yaitu yang sah bagi keduanya itu di dalam kitab Syara' al-Muhazzab, anaha, bahwasanya alasannya itu makruhnya itu karena syar'iyah, yaitu alasan syariat. Kenapa alasan syariat? Yusabu ala tarki istimalihi, karena orang yang meninggalkan menggunakan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin itu yusabu, mendapatkan pahala, ala tarki istimalihi, kalau dia meninggalkan menggunakan air tersebut. Walasani, ada juga pendapat yang kedua, wahia, yaitu makruhnya itu anaha, disebabkan irsyadiyah, disebabkan karena kesehatan, makanya nggak boleh menggunakan air yang sangat panas atau yang sangat dingin itu. Maka kalau misalnya emang alasannya itu dimakruhkan atau tidak bolehkannya itu karena kedokteran, berarti apa? Kalau kita tinggalin, la thawaba fiha, maka tidak ada pahala bagi kita untuk meninggalkan. Ketika kita meninggalkan tidak menggunakan air tersebut, maka kita nggak dapat pahala, karena itu kan alasannya karena urusan kesehatan. Kalau urusannya syariat, kalau kita tinggalin baru dapat pahala. Nah, ini adapun ini pendapat yang kedua. Li anaha, karena minji hati tibi, yaitu dari segi kedokteran. Wakila, ada yang mengatakan juga sebagian ulama, innal musyammas, sesungguhnya air yang terkena sinar matahari yang panas itu la yukrahu, tidak makruh mutlakon, secara mutlak. Jadi dia mengatakan menggunakan air tersebut, air yang panas tersebut kena sinar matahari atau yang sangat dingin itu kagak makruh secara mutlak. Al asoh, menurut pendapat yang asoh, yang sahih, inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, anahu, bahwasanya menggunakan air tersebut, air yang panas itu, yukrohu, dimakruhkan. Wahtajalahu ar-Rafi'iyu, yaitu berpendapat, berhujah Imam Rafi'i bi anna, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang Aisyah radhiyallahu anha anil musyammas, yaitu untuk menggunakan air yang panas.
Nah, ini hadisnya, hadis yang dikutip oleh Imam Rafi'i sebagai hujah, sebagai alasan Imam Rafi'i kenapa beliau memakruhkan berdasarkan hadis tersebut. Waqala, dan dikatakan dan berkata, innahu yu rasul baros, karena sesungguhnya kalau kita menggunakan air yang panas tersebut, yu rasul baros, mewariskan atau orang tersebut akan terkena penyakit baros, penyakit belang. Wan Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis, maniktasala, orang yang membasuh, bima'i musyammas, dengan air yang panas, fasobahu, kemudian dia karena membasuh tersebut dengan air panas tersebut, fasobahu, kemudian mengenai pada diri dia, wadhi ini artinya maksudnya, wadhi ini maksudnya yaitu maksudnya penyakit baros tersebut, falayalu manna, maka jangan menyalahkan, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Artinya kalau dia menggunakan air tersebut kemudian dia terkena penyakit baros, penyakit belang, maka jangan salahin siapapun, ya salahin aja dirinya sendiri. Waqarahahu, kemudian dimakruhkan juga oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar juga memakruhkan, Umar nggak suka gitu, melarang ya. Waqala, Umar berkata, innahu yu rasul baros, karena menggunakan air tersebut akan mendapatkan baros, mewariskan baros, penyakit belang.